Halo semuanya, pernah nggak sih pas lihat slip gaji dari PT Shinwon, terus mikir, ini gimana ya cara ngitungnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas misteri itu. Tujuannya simpel aja, biar setiap komponen gaji jadi jelas, dan kamu jadi tahu persis setiap rupiah itu datangnya dari mana. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin kan, buka slip gaji, lihat deretan angkanya, malah jadi bingung sendiri. Tenang aja, hari ini kita bakal ubah kebingungan itu jadi pencerahan. Yuk kita pecah bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ibarat bangunan, ini fondasinya. Gaji pasti kamu. Ini adalah komponen-komponen inti yang jumlahnya stabil dan bisa kamu andalkan setiap bulannya. Yuk kita lihat isinya apa aja. Semuanya berawal dari sini, gaji pokok. Seperti yang kamu lihat, angkanya adalah Rp3.737.482. Nah, angka inilah yang jadi pondasi buat semua perhitungan lainnya. Anggap aja ini titik start kita ya. Oke, di atas gaji pokok, ada lagi nih tambahan yang jumlahnya konsisten tiap bulan. Namanya tunjangan tetap. Kenapa disebut tetap? Ya, karena nominalnya itu nggak berubah-ubah dari bulan ke bulan. Tunjangan tetap ini ada dua macam. Pertama, ada tunjangan senioritas, ini semacam apresiasi gitu buat yang udah kerja lebih dari 1 tahun. Terus yang kedua, ada tunjangan jabatan. Yang ini besarannya beda-beda, tergantung posisi dan tanggung jawab kamu di perusahaan. Nah, kalau tadi kita udah bahas yang pasti-pasti, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dinamis, gaji kinerja. Ini adalah bagian yang bisa naik turun karena benar-benar tergantung sama kehadiran dan performa kamu setiap bulannya. Di sini juga ada dua jenis tunjangan. Pertama, tunjangan kehadiran. Gampang banget, kalau kamu masuk terus sebulan penuh tanpa absen, dapat deh bonus ini. Terus ada tunjangan insentif. Nah, ini bonus buat performa kamu. Misalnya kalau berhasil capai target tertentu. Oke, siap-siap ya. Kita masuk ke bagian yang biasanya paling bikin pusing, ngitung lembur. Tapi tenang. Jangan khawatir, kita bakal bedah pelan-pelan biar jadi gampang dimengerti. Hal pertama yang harus kita pahami adalah dasar tarif lembur. Ini tarif per jam yang jadi acuan kita. Dan poin kuncinya, ini penting banget. Tarif ini bukan cuma dari gaji pokok loh, tapi dari total gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Nah, ini kuncinya. Dan ini dia rumusnya, simple kok. Kamu tinggal jumlahin gaji pokok sama tunjangan tetap. Terus hasilnya dibagi 173. Kenapa 173? Itu angka standar yang dipakai buat nentuin upah per jam kamu dalam sebulan. Hasilnya, itulah tarif lembur kamu per jam. Nah, ini bagian yang paling krusial, jadi perhatiin baik-baik ya. Pengali lembur itu ada dua. Untuk 1 jam pertama lembur setiap hari, pengalinya itu 1,5 kali. Tapi, buat jam-jam selanjutnya di hari yang sama, pengalinya lebih gede, jadi 2 kali lipat. Beda kan? Ini yang sering bikin salah hitung. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misal nih, seorang karyawan punya 15 jam lembur yang masuk kategori tarif 1,5X. Lalu, dia juga punya 30 jam lembur dengan tarif 2X. Tinggal dihitung masing-masing, terus dijumlahin deh. Total upah lemburnya jadi Rp1.782.800. Gampang kan kalau udah dipecah gini? Oke, sekarang kita udah tahu semua komponennya, waktunya kita gabungin semuanya. Yuk, kita lihat satu contoh lengkap dari A sampai Z, biar kita bisa lihat gimana semua komponen ini menyatu jadi satu. Oke, kita bikin skenario ya. Bayangin, ada seorang karyawan yang udah kerja lebih dari setahun, rajin banget, masuk terus sebulan penuh, dapat insentif, dan bulan ini dia kerja lembur total 45 jam. Kira-kira berapa ya gaji dia? Langkah pertama, kita hitung dulu total pendapatan dia sebelum lembur. Jadi, kita ambil gaji pokok, terus kita tambahin semua tunjangan yang berlaku buat dia. Ini ngasih kita total gaji dasar sebesar Rp4.008.482. Nah, ini basis kita sebelum ditambah lembur. Proses akhirnya jadi gampang banget, cuma ada 3 langkah. Langkah pertama, kita mulai dengan total gaji pokok dan tunjangannya. Langkah kedua, kita tinggal tambahin total upah lembur yang udah kita hitung tadi. Dan langkah ketiga, kita bakal dapat deh gaji bulanan akhirnya. Dan inilah dia momen yang ditunggu-tunggu. Setelah semua komponen digabungkan, berapa sih gaji akhir atau total keseluruhan untuk karyawan contoh kita di bulan ini? Dan ini dia jawabannya. Rp5.791.282. Nah, sekarang jadi jelas banget kan dari mana angka ini berasal? Angka ini adalah gabungan dari gaji dasar plus semua tunjangan
ditambah hasil kerja keras lemburnya. Semuanya menyatu di sini. Jadi, apa aja sih yang perlu kita ingat dari semua ini? Pertama, gaji kamu itu sebuah sistem, bukan cuma satu angka pokok. Kedua, kehadiran penuh dan kerja lembur itu ngaruh banget ke total pendapatan bulanan kamu. Dan yang paling penting, ingat ya, pengali buat jam lembur pertama itu beda nilainya sama jam-jam berikutnya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita bedah bareng-bareng, bagian mana nih dari slip gaji kamu yang bakal kamu liatin dengan cara yang beda bulan depan? Semoga penjelasan ini ngebantu kamu jadi lebih paham ya. Terima kasih sudah menyimak.